Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veranda Erianti, NIM 2019-12-191 dari kelas G dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Punita Andriani Budiman, MSI AKT. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan salah satu objek kunjungan KKN online yang mana diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau Institute of Indonesia Chartered Accountant adalah sebuah organisasi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, yang mana organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan tujuan yang pertama yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan tujuan yang kedua yaitu mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Adapun visi dari IAI yaitu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta pada lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Sedangkan untuk misi IAI sendiri ada 3. Yang pertama yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam melakukan pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Kemudian untuk misi yang kedua yaitu melakukan pengembangan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan bagi masyarakat. Dan untuk misi yang terakhir yaitu berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Dalam upaya menghasilkan seorang akuntan profesional yang berorientasi pada etika dan mutu, maka IAI menerbitkan beberapa produk seperti salah satunya yaitu standar akuntansi keuangan. Kemudian ada kode etik IAI yang merupakan sebagai panduan bagi para akuntan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada standar profesi jasa akuntan, dan dari sisi publikasi ada modul, majalah, dan lain-lain. Ada juga panduan bagi kantor jasa akuntan, kemudian ada riset-riset dan hasil penelitian. Keanggotaan yang ada di dalam IAI terdiri dari 30.000 anggota, di mana terdapat 22.000 anggota utama yang memiliki kartu keanggotaan berwarna keemasan. Anggota utama merupakan anggota yang memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant. Kemudian memiliki pengalaman sudah menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi. Dan anggota ini sudah menaati dan melaksanakan kode etik IAI serta menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga anggota Madya sebanyak 6.000 orang yang merupakan anggota yang sudah beregister akuntan tetapi belum memenuhi kriteria menjadi anggota utama. Tetapi anggota ini sudah memiliki sertifikasi yang diakui oleh IAI, di mana anggota ini merupakan lulusan dari D3 atau D4, S1 atau S2 atau S3 dari program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Lalu merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain, di mana anggota Madya ini memiliki kartu keanggotaan berwarna keperakan. Dan yang terakhir yaitu anggota muda sebanyak 2.000 orang yang memiliki kartu keanggotaan berwarna biru, di mana anggota ini
adalah mahasiswa D3 atau D4 atau S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Sedangkan untuk keanggotaan asosiasi IAI yaitu diakui sebagai salah satu pendiri sekaligus anggota dari International Federation of Accountants atau IFAX pada tanggal 7 Oktober 1977. Yang kedua, IAI merupakan pendiri dan anggota dari ASEAN Federation of Accountants atau AFA pada tanggal 7 Maret 1977. Dan yang terakhir, IAI bergabung sebagai anggota Chartered Accountant Worldwide atau disingkat dengan CAW pada tanggal 1 Agustus tahun 2016. Adapun ruang lingkup profesi yang bisa diambil setelah memiliki sertifikat Chartered Accountant antara lain yang pertama itu di ruang lingkup manajerial seperti bisa sebagai CEO atau CFO atau Direktur BUMN. Dan yang kedua, di ruang lingkup operasional, profesi yang bisa diambil seperti Cost Accounting Manager, Business Support Manager, atau sebagai Financial and Performance Analyst. Untuk di ruang lingkup manajemen kontrol, contohnya bisa menjadi seorang Compliance Manager atau Risk Manager. Dan di ruang lingkup accounting and stakeholder communication, salah satunya bisa menjadi seorang finance and accounting manager. Dan yang kelima, di ruang lingkup sektor publik yang bisa menduduki posisi sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan entitas sektor publik. Dan yang keenam, di ruang lingkup akademik bisa menjadi seorang dosen atau sebagai pimpinan fakultas atau universitas. Dan yang terakhir bisa menjadi seorang auditor, baik internal auditor maupun eksternal auditor. Demikian itulah pembahasan mengenai Ikatan Akuntan Indonesia yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.